Udah presentasi, kirim penawaran harga spesial, tapi ditinggal gitu aja. Apa sih yang membuat hal itu bisa terjadi? Oke, halo Coach. Yap. Oke, ini sebenarnya kayak curhatan orang-orang sales gitu ya Coach kebanyakan. Ketika mereka udah yang ngejelasin produknya, udah presentasi, udah yang kirim harga spesial pun, terus tiba-tiba ditinggal tanpa kayak ngasih tahu kalau nggak jadi beli. Itu sebenarnya apa sih yang ngebuat hal itu bisa terjadi, Coach? Ada beberapa faktor ya, tapi yang pertama saya mau ngomong yang agak telak dulu ya. Wah, serem Yang nih. pertama adalah itu customer lama apa customer baru? Oke, itu customer baru. Belum pernah kontak? Kalau misalkan kontak-kontak apa yang cuman kayak yang udah nawarin, udah ngasih Oke, dananya harga spesial udah dikasih juga gitu. Saya akan jawab ya. Biasanya itu ngebanding harga. Oh, cuma ngebandingin harga doang? Ya, jadi kalau mama customer tersebut belum pernah ketemu, cuma nanya harga, kasih harga spesial, apalagi kalau dia bilang, tolong dong kasih harganya sekarang cepet ya. Apalagi nggak punya kesempatan untuk menggali kebutuhan, itu dibandingkan. Beda kalau contoh, dia di kontak dia kemudian ketemu ngobrol, dia udah kasih tahu jauh-jauh hari ada kebutuhan, kemudian kita kasih kemudian kita ngobrol kemudian kita kasih penawaran, ada kesempatan presentasi, kemudian kita presentasi gitu ya. Itu artinya kebutuhannya, artinya memang dia bisa kebutuhannya dia butuh kita. Makanya kita bisa masuk ke dia. Nah, makanya mereka nggak tinggalin kita. Sampai sini oke ya? Oke, ini satu pertanyaan ya Coach ya. Kalau misalkan nih sebenarnya udah yang berhari-hari, misalkan udah yang berminggu-minggu lah, kita udah tahu kebutuhannya, misalkan ya. Tahu kebutuhannya, dia terbuka. Udah terbuka juga. Nah, terus tiba-tiba kayak nge-ghosting aja tuh, ngilang pas lagi udah tahu harganya sekian, udah mereka nego harganya, harga nggak masuk. Ada ngabarin. Harganya nggak masuk. Makanya kalau saya lebih baik ketika presentasi kebutuhan, saya menunjukkan kebutuhannya dia, solusinya apa, kemudian saya akan cari tahu kemampuan kapasitasnya dia sejauh apa untuk beli produk kita. Oke. Jadi dari awal saya bisa nebak ini orang mampu membeli atau tidak. Oh, berarti dengan yang bertanya hal yang berbeda ya Coach? Makanya saya bisa bilang, kalau dia nanya harganya berapa, saya nggak jawab, itu berarti mainnya murah-murah. Coba Aulia pikirin sejenak. Customer kita yang pada bayar rata-rata mahal pernah nanya harga? Enggak. Aneh ya? Tapi kenapa customer yang murah-murah pada nanya harga dulu? Udah tahu dong? Udah kebayang nggak? Ingin berarti. Iya dong? Iya. Aulia pernah dong jualan. Orangnya tertarik sama kita. Aulia tawarin. Kemudian harga kita kemahalan. Terus orangnya ngomong, harganya kemahalan tapi saya mau. Iya pernah. Menangkap nggak maksud saya? Nggak di ghosting kan? Enggak. Berarti kebutuhannya dia memang jawabannya ada di kita. Oh. Kecuali yang orang kayak gitu itu namanya dia cuman dia nggak enak, ya udah lebih baik dia nggak masuk di sana. Ya dong. Ya artinya dari awal kita harus sudah menebak dulu ini orang mampu apa nggak membayar. Kalau mainnya bentuknya konsultan, harganya kan bisa beda-beda nih. Iya. Makanya kadang-kadang saya pakai rumus. Apa tuh Coach? Rumusnya apa? Bilang. Kalau misalkan jawaban kayak gini, wah ini kayaknya cukup rumit ya, ini harganya cukup mahal loh, tapi kalau harganya nggak masuk, silakan disampaikan kepada saya, nanti kami bisa memberikan berbagai alternatif solusi yang dimana jawabannya tetap itu. Berarti kan ada alternatif dong. Itu yang saya lakukan. Makanya kenapa setiap orang yang bilang mahal, harga nggak masuk, akan saya kasih tahu ada alternatif A, B, C, D, E gitu loh. Jadi sebenarnya nggak pakem cuma di satu aja ya Coach ya. Sebenarnya kalau misalnya bisa kasih solusi lain pun juga pasti jadi bahan pertimbangan juga. Betul.
Jadi kesimpulannya, mahal nggak mahalnya tergantung cara kita bungkusnya, kecuali tadi permainan perbandingan harga. Jadi kesimpulannya clear ya, bahwa segala sesuatu itu rumusnya kalau yang hilang ghosting ya cuma dua hal. Yang cuma membandingkan, ya, atau memang harganya nggak masuk. Makanya kenapa ada perlu prolog dulu di awalnya. Oke. Supaya apa? Supaya prolognya tersebut kita buat dulu supaya orang tersebut ketika bilang mahal, prolog itu atau bisa juga disebut pre-frame atau bisa juga disebut inokulasi, sehingga ketika nggak masuk mereka ngomong. Jadi ngebuat ibaratnya kayak kita nge-frame dia biar dia terbuka juga terkait apakah harga kita masuk atau enggak. Betul. Gitu. Jangan tapi kayak ibaratnya kita nggak bisa ngejudge ini mah takutnya nggak bisa bayar deh. Gitu. Kalau takut nggak bisa bayar nggak apa-apa. Tapi tinggal pertanyaan, ada punya solusinya nggak? Kalau memang nggak punya solusinya ya sudah selesai gitu loh. Iya benar. Ya misalkan contoh kita jual mobil Mercy, kita jual mobil mahal nih. Orangnya cuma mampu Kijang gitu, Innova. Nah kan kita nggak bisa maksain. Iya nggak bisa. Ya bisa maksain sih dengan cara bilangnya apa? Cicilan. Oh iya benar. Iya kalau karena masih Avanza masih mahal. Tapi mending kalau Innova, dia mau belinya mobil Avanza lebih jauh lagi ke bawah. Nggak mungkin. Iya dong. Gaji cuma berapa? Gaji 5 juta, mobil nawarin mobil Mercy ya nggak masuk lah. Nah kayak gitu loh. Iya benar-benar. Oke. Kalau misalkan ini coach, kayak sebenarnya tuh si sales ini tuh pengen kayak nanya kenapa kok nggak ada kabar gitu kan. Nah sebenarnya kayak range follow up-nya ketika emang di ghosting itu berapa lama? Sebenarnya pada saat lagi dilempar proposal penawaran, kita harus nanya saat itu juga. Saat itu sudah juga. Terima apa belum? Oke. Sudah, di-review dulu. Besoknya tanya lagi. Gimana proposal kami? Ada yang perlu didiskusikan? Belum. Boleh nggak? Ini kok udah tanda-tanda nih. Langsung ada ngomong, boleh nggak saya presentasikan dahulu? Dari presentasi itu jadi kita bisa ngelihat apa yang terjadi. Oh, kalau case-nya berbeda coach, misalkan udah yang presentasi produk dan sebagainya, terus oh yaudah di-keep dulu gitu kan, misalkan. Kalau saya akan tanya, ini udah sesuai atau belum? Dengan kebutuhan Anda. Itu dulu pertanyaan pertama. Oke. Sudah sesuai. Sudah cocok ya? Sudah. Ada yang perlu direvisi nggak? Nggak, ya berarti udah sesuai produknya. Kecuali dia ngomong, mungkin kalau bisa sih di-adjust. Nah, baru tahu harga gitu loh. Oh, oke. Sebenarnya kalau misalkan tanda-tanda mereka kayak khawatir harga tuh sebenarnya kelihatan ya coach? Kelihatan dari awal kita banyak. Kecuali saya kasih proposal habis itu tinggal gitu loh. Kalau saya sih selalu ngomong gitu loh. Mendingan ngomong dari awal. Bahwa kita ada penawaran segini, gimana? Apakah sesuai apa enggak? Itu dulu. Oh oke. Sebenarnya kayak produknya jadi solusi buat mereka atau belum gitu. Jangan ibaratnya kalau misalkan banting-banting harga banget saya nggak mau. Kan nggak ini ya coach ya. Kan udah kita buktiin kan berkali-kali kan. Setiap kita memberi penawaran pada perusahaan-perusahaan yang memang yang sangat percaya sama korporat gitu kan ya. Kita memberi penawaran angka berapapun, bahkan mereka pun nggak pernah nawar ya. Iya. Nawar aja enggak, nanya juga enggak. Kadang-kadang lewat procurement juga kagak keluar langsung PO kan. Iya. Iya benar. Masuk akal nggak? Makanya kan banyak orang bilang, wah kalau jualan mesti ke procurement. Enggak, saya bilang. Mana? Oh sebenarnya kadang kalau misalkan dari si salesnya pun, kalau memang di perusahaan itu ada lewat kayak procurementnya, dia harus si sales ini harus ngobrol sama procurement. Bukan si salesnya. Yang penting sisi di decision maker bilang gue tertarik sama produk itu, selesai. Jadi nanti tinggal decision makernya ini yang ke procurementnya. Betul. Saya lebih baik main utak-atik berkaitan dengan benefit produk dibandingkan utak-atik angka. Angka itu gampang. Angka itu gampang banget. Angkanya tinggal nyesuaiin sama yang produk yang kita kasih. Ya ketika cocok apa enggak, gitu aja. Wah menarik banget nih teman-teman pembahasannya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar selling, tentang penjualan teman-teman lagi drop banget nih, langsung aja diskusi bareng Coach Arif di dalam grup WhatsApp. Linknya ada di deskripsi ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif, ucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.